Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat pertama. Jika saudara mendengar firman itu, apa yang saudara pikirkan? Apa yang akan saudara lakukan? Mari kita sediakan waktu terbaik kita untuk dipimpin Roh Allah melalui firman-Nya. Segala sesuatu ada waktunya. Nah saudara, kalau kita membaca dengan urut, maka akan kita temui di pasal-pasal sebelumnya, Salomo menunjukkan bahwa pembelajaran, kesenangan, dan pekerjaan hanyalah kesia-siaan belaka. Dan menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak dapat ditemukan di bangku sekolah atau di taman-taman Epikuros atau dengan membolak-balik keduanya. Salomo melanjutkan dalam pasal ini untuk lebih membuktikan pengajarannya dan kesimpulan yang ditariknya bahwa kita harus bersukacita dan puas serta memanfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita. Saya ulangi ya saudara, kita harus bersukacita dan puas serta memanfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita. Dengan menunjukkan bahwa perkara manusia itu berubah-ubah, enggak menetap. Untuk menunjukkan bahwa pertimbangan ilahi itu tidak terselami dan betapa abadi atau kekal. Betapa sia-sia kehormatan dan kekuasaan duniawi yang disalahgunakan untuk mendukung penindasan dan penganiayaan jika manusia tidak dipimpin oleh rasa takut akan Allah dalam menggunakannya. Sebagai teguran bagi para penindas yang sombong dan untuk menunjukkan betapa sia-sianya mereka. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka yang demikian akan dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal itu di dunia yang lain. Bahwa keadaan mereka yang jahat tadi yang berkaitan dengan dunia ini, karena ia sedang berbicara tentang dunia, tidak lebih baik daripada binatang. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa berhikmatlah kita jika kita menggunakan kuasa yang ada pada kita untuk penghiburan kita dan bukan untuk menindas orang lain. Saudara-saudara, dalam dunia modern ini, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kita dapat mengendalikan sepenuhnya arah hidup kita. Kita membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan ambisius, dan bekerja tanpa henti untuk mencapainya. Namun seperti yang pengkhotbah ingatkan saudara, ada musim dan ada waktu untuk segala sesuatu yang terjadi di bawah langit, termasuk kesuksesan, kegagalan, kelahiran, kematian, suka dan duka. Pengalaman hidup banyak tokoh besar dalam sepanjang sejarah telah menegaskan kebenaran ini. Segala sesuatu ada waktunya. Misalnya Nelson Mandela yang menghabiskan waktunya 27 tahun hidup di penjara sebelum akhirnya menjadi presiden Afrika Selatan. Siapa yang tahu kalau benar-benar segala sesuatu ada waktunya. Waktu yang ia habiskan di balik jeruji besi bukanlah waktu yang terbuang percuma, melainkan masa persiapan yang membentuknya menjadi pemimpin yang bijaksana dan berpengaruh. Memahami bahwa ada waktu untuk segala sesuatu dapat membawa kedamaian dan kebijaksanaan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita dapat mengambil penghiburan dari fakta bahwa kesulitan ini hanyalah sebuah momen yang akan berlalu. Ketika kita boleh menikmati keberhasilan, kita diingatkan untuk tetap rendah hati, menyadari bahwa keadaan juga bisa sewaktu-waktu berubah. Tantangan kita sebagai orang percaya adalah untuk menyelaraskan waktu kita dengan waktu Allah.
Ini berarti belajar untuk sabar ketika kita merasa Allah terlambat, atau bergerak cepat ketika kita merasa dipanggil untuk bertindak. Ini juga berarti menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang di luar kendali kita dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan yang memahami gambaran besarnya. Marilah kita menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap momen adalah anugerah Allah. Mari kita gunakan waktu kita dengan bijaksana, menghargai setiap musim kehidupan, baik itu musim sukacita maupun dukacita. Dengan demikian kita dapat menjalani hidup yang penuh makna, menyadari bahwa dalam segala hal ada waktunya. Dan Allah bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.